Ini laporan lagi rame nih, semua website berita ngabarin, website beritanya Gulat ya. Kalau CM Punk itu sudah punya, jadi itu dia memikirkan beberapa rencana, udah ngasih ide untuk jalan returnnya dia ke AEW. Karena dia udah siap nih guys, udah sembuh, udah siap mau masuk lagi, mau feud ulang lagi. Kesalahan dia sudah saya bahas di Gulotak adalah malah ngejekin kredibilitas AEW dengan membahas ceritanya dia waktu feud dengan Moxley. Thank you bro. Jadi si Empang ini mau minta balik lagi ke AEW dengan memberikan ide-ide jalan returnnya ke AEW. Tapi gara-gara postingannya dia tentang Moxley kemarin, yang dia tidak suka dengan ide tersebut, yang dia sebenarnya masih cedera tapi dipaksa AEW untuk bertanding di All Out kalau nggak salah. Itu menjadikan orang ragu. Apakah si Empang bisa diterima lagi di AEW dengan omongan dia nih? Si Empang tuh istilahnya tuh bocor banget mulutnya gitu loh, nggak bisa nahan gitu loh, mau buat ngasih sesuatu, egonya tuh tinggi. Harusnya dia bisa cooling down dulu lah, dia udah bikin masalah di belakang, nambah masalah lagi sebelum dia return, udah mau siap return loh. Nambah masalah dengan postingan yang sebelumnya itu kita pernah bahas di Gula Talk. Dan sekarang dia punya ide dan pengen balik return lagi dan ingin kerjasama lagi dengan Kenny Omega dan Young Bucks. Ini kan kayak gimana ya? Kayak ini lu udah orang udah mau cooling down nih masa lalu. Terus lu bikin recok lagi, direcoki lagi. Terus lu mau balik lagi gitu. Kayak ngapain gitu dia bikin masalah lagi sebelum dia mau balik gitu. Ini orang kan udah kesal sama dia dengan postingan dia yang kemarin. Hampir semua orang tuh nggak nerima sih, Empang. Banyak sih yang oke-oke juga, tapi mostly orang nggak mau sih Empang balik lagi gitu di AEW. Tapi dia masih ingin semangat. Ini informasinya dari Dax Harwood, yang sahabat dekatnya si Empang, yang selalu komunikasi dengan si Empang. Dax Harwood dari FTR ya guys ya. Itu dikonfirmasi dari Dax Harwood juga ngomong kalau Punk ini merindukan pro wrestling. Nah, dia masih memiliki semangat bergulat dalam dirinya, guys. Dan juga Sen Rosep dari Fightful Select melaporkan hari ini, kemarin ya ini, Punk has communicated to AEW that he wants to come back. Punk udah ngomong ke AEW, oh dia mau comeback, guys. Dan Punk has outlined numerous scenarios in which he return and express. Dan dia sudah ngungkapin dan mengajukan beberapa skenario menuju returnnya. Dan dia ingin a willingness, ada keinginan untuk bekerja sama dengan Kenny Omega dan The Young Bucks, yang mana sempat diungkapkan juga di beberapa teman yang ngomong di Watch Along kalau mungkin bisa jadi FTR CM Punk lawan Elite dan juga Kenny Omega, Young Bucks Kenny Omega di All In. Tapi pertanyaan, apakah Elite mau? Apakah mereka tidak kecewa dengan perilakunya Punk waktu di All Out dan juga waktu kemarin ngupload di Instagram? Ini si Empang boleh bilang saya mau kerja dengan Elite sama Young Bucks sama Kenny Omega. Boleh dia ngomong gitu. Ya tapi Elite sama Young Bucks sama Kenny Omega nya mau atau tidak? Nggak tahu kan. Nah, at least beberapa bulan lalu Omega sama Bucks itu udah bilang kalau tidak ada ketertarikan dia untuk kerjasama lagi dengan si Empang. Masih kesal, guys. It's unclear whether that has changed since then. Memang beberapa bulan lalu mereka bilang nggak mau, tapi apakah sudah berganti keinginan mereka? Saya dapat beritanya nih sebentar. Nih 12 April. The Elite nggak tertarik, aren't interested in working with si Empang anymore. Nih, Brian Alvarez ngungkapin ceritanya, si Empang yang mempunyai ide untuk return, dan idenya adalah FTR bergabung dengan lawan di Elite di Wembley Stadium All In 2023, bukan All Out ya. But Kenny Omega and Young Bucks might not be down. Elite nggak mau kemungkinan besar. Apalagi sebenarnya. Apalagi Matt Jackson pernah bilang di AEW All Access, kalau teman-teman nonton ya, saya nggak nonton ini, saya dapat beritanya aja. Kalau
Matt Jackson tuh masih upset. Young Bucks tuh masih kesal dengan insiden brawling tersebut. Masih kesal dianya. Dan Matt Jackson bilang kalau itu adalah 6 minggu terburuk dalam hidupnya. Karena peristiwa itu dia menghadapi 6 minggu terburuk dalam hidupnya. Ini aja udah mengindikasikan kalau The Elite nggak mau kerja lagi sama si Empang. Kalau mungkin nanti terjadi kerjasama itu, pasti masih tetap ada unek-unek, masih ada kekecewaan dan kekesalan dalam dirinya The Elite. Mungkin mereka akan kerja tetap sesuai permintaan Tony Khan, tapi dengan ngedumel, dengan secara, dan tetap jalan secara profesional gitu, walaupun tetap ngedumel gitu. Tapi Tony Khan harus hati-hati. Bisa jadi kalau maksain si Empang balik dan feud dengan The Elite, kalau The Elite tetap nggak mau dan harus profesional ngejalaninnya, bisa jadi kayak Omega bisa milih keluar loh. Young Bucks bisa milih untuk marah dan kesal dengan keputusan Tony Khan dan nggak mau perpanjang kontrak loh guys. Resiko untuk AEW. Kalau Tony Khan memang mau menunjukkan kalau si Empang ya masih worth it lah untuk gabung ke AEW dengan mendatangkan dia lagi, jangan kerjain si Empang dengan orang yang tidak setuju. Kasihlah dia kerjasama dengan orang yang setuju, kayak mungkin siapa yang setuju sama Empang? Mungkin orang-orang muda seperti QTV sama Powerhouse Hobbs-nya, atau jangan-jangan Wardlow, atau yang mungkin bersedia Jack Perry, Jungle Boy. Gitu loh. Jadi nggak usah muluk-muluk mau besar lawan nama besar gitu loh. Takutnya ada yang masih memendam kebencian dan jadinya nggak mau renew kontrak gitu. Resiko guys. Punggawanya AEW tinggal di Elite sama Hangman. Kalau mereka pergi juga apa jadinya gitu. Jadi kayak mereka yang bangun, mereka yang pergi gitu loh. Cukuplah Cody aja udah yang nggak mau di stay lama-lama di AEW. Halo Sunan, lawan Jeff Hardy bang. Jeff Hardy boleh juga. Tua lawan tua, menarik tuh lawan Jeff Hardy. Tapi apakah Jeff Hardy mau? Bisa jadi mau guys menurut saya. Karena saya bahas ya, Jeff Hardy si Empang itu pernah ada berantem di WWE, tapi mungkin feud-nya bisa dilanjutkan di AEW. Bisa loh itu. Jeff Hardy bisa loh guys. Baru kepikiran saya. Best in the world. Ada terus Dugong Japos. Best ngebanting ngedumel di Elite. Bagus guys. Tapi belum tentu ya, Tony Khan ini apakah dia mengorbankan beberapa orang yang mungkin akan kesal ketika si Empang balik walaupun nggak berurusan sama mereka. Kan ada beberapa yang tidak mau si Empang balik tuh menolak keras guys. Bahkan ngancam keluar kalau nggak salah. Apakah Tony Khan willing to take the risk? Atau dia ambil jalan tengah, yaitu melepaskan si Empang di Ring of Honor aja? Jangan dong ya. Ring of Honor kan ada ini Colt Cabana Bumbu. Atau si Empang masih kontrak AEW tapi dipersilakan untuk bergulat di NJPW atau bahkan di Impact atau bahkan di promosi gulat Meksiko. Ya itu aja sih kemungkinan saya. Kalau balik lawan Jeff, tetap harus ada obrolan dulu nih. Rapat dulu Tony Khan mungkin dengan leader locker room saya kayak John Moxley sama si Chris Jericho untuk ini rencana si Empang mau dibalikin. Jangan keputusan si pihak. Tolonglah Tony Khan. Tolong dibantu Tony Khan. Jangan memutuskan sepihak yang mentang-mentang Anda yang ngurusin. Jangan kayak orang sebelah. Jangan kayak perusahaan sebelah. No. Don't be like that.